Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Thumma amma ba'd, fahadha huwa al-majlis al-thalith ashar min majalis mu'nis al-jalis بشرح الياقوت النفيس في مذهب الإمام محمد بن إدريس. Dan kita sudah selesai membahas tentang mubtilat as-shaum yang beliau rincikan menjadi 11 mubtilat, atau ada 11 perkara yang membatalkan puasa seseorang. Dan kita sudah selesai pada majlis yang ke-12. Sekarang ke-13 atau 12? 14? Berarti tadi pagi majlis ke-13, begitu? Berarti sekarang majlis yang ke-14. Idzan hadzal majlis ar-rabi' ashar hakadha. Majlis yang ke-14. Pada majlis yang ke-13, kita selesai membahas tentang pembatal-pembatal puasa. Dan pada majlis ini insyaallah azza wajal membahas tambihat atau beberapa catatan atau beberapa yang perlu diperhatikan, yang beliau akan sebutkan sebagai tambahan faidah. Sebelumnya, di sini ada satu hal yang perlu mungkin kita sedikit untuk berfikir. Perhatikan hal itu apa? Kalian ingat bahwasanya salah satu pembatal wudu adalah bersentuhannya laki-laki dan perempuan. Yang keduanya bukan mahram atau keduanya ajnabiyain. Orang tidak ada hubungan. Maksudnya tidak ada hubungan secara syariat, entah itu secara nasab atau radha' ataupun musaharah, apabila dilakukan secara langsung. Kita mengetahui bahwasanya apabila seseorang menyentuh mahramnya, perhatikan baik-baik. Apabila seseorang menyentuh mahramnya, apakah membatalkan wudu atau tidak? Tidak membatalkan wudu. Sahih. Apabila seseorang menyentuh mahramnya, tidak membatalkan wudu. Mereka ketika ulama Syafi'i rahimahumullah ketika ditanya, kenapa tidak membatalkan wudu? Karena kata mereka, atau kata Sada Asy-Syafi'iyah, karena mahram itu secara tabiatnya atau secara fitrah as-salimah atau tabiat yang sempurna, mahram itu tidak apa? Tidak mengundang syahwat. Maka sehingga apabila disentuh sekalipun dengan syahwat, tidak membatalkan. Begitu kan yang kita sebutkan di dalam membatal wudu, ya kan? Apabila seseorang menyentuh mahramnya, setelah dia berwudu, sekalipun dengan syahwat, maka tidak membatalkan wudunya. Wadih? Apa hubungannya? Hubungannya adalah masalah yang tadi, masalah khurujul mani. Apabila seseorang menyentuh mahramnya dengan syahwat dan keluar air maninya, apa katanya di situ? Membatalkan, sahih. Dan kita berikan tadi ta'liq bahwasanya kenapa? Karena di sini lihat dari jinsun nisa, jenisnya wanita itu apa? Mendatangkan syahwat. Wadih. Sehingga apa? Secara tabiat manusia, jenis wanita itu mendatangkan syahwat, sehingga membatalkan. Wa ini, dan di sini ini ada iskal.
Kenapa di sini dibedakan dan di sana? Kenapa di sana di wudu dibedakan? Baik. Atau misalkan di wudu apabila seseorang menyentuh amrad dengan syahwat, batal atau tidak? Di wudu tidak batal. Begitu juga kalau dia menyentuh mahram dengan syahwat, tidak batal. Sahih, itu di wudu. Sekarang ketika di puasa, kalau dia menyentuh amrad dengan syahwat dan keluar air maninya, batal enggak? Tidak, sahih. Kalau dia menyentuh mahramnya dengan syahwat, batal atau tidak? Dan keluar air maninya, batal. Kenapa di sini dibedakan? Wa hadza maudhi' iskal. Wadih? Dan di sini tempat kita harus berpikir apa jawabannya. Kenapa dipisahkan? Kenapa di sana tidak dibedakan antara amrad dengan mahram? Ketika wudu dengan syahwat, tidak dengan syahwat, maka tidak membatalkan. Kata Syafi'iyah begitu. Sedangkan ketika di sini dikatakan apa? Kalau mahram dengan syahwat dan keluar air maninya, maka membatalkan. Kalau amrad dengan syahwat keluar air maninya, maka tidak membatalkan. Wa hadza qulna lakum wa hadza maudhi' ishkal. Dan di sini perlu lagi yahtaju ila bahth. Perlu yahtaju ila bahth lebih dalam lagi. Ada yang punya jawaban? Kenapa dibedakan? Saya juga bertanya kepada Dr. Labib. Dr. Labib, iskal, naam, sahih iskal. Maka saya katakan imma ayyuqal mahram itu seperti amrad di dalam pembatal puasa, atau amrad itu seperti mahram. Maksudnya mahram itu kan kalau disentuh dengan syahwat dan keluar air maninya batal, sahih. Imma kita jadikan amrad juga seperti itu. Wadih? Atau kita kebalikannya, yaitu apa? Kita kata tadi amrad apabila disentuh dengan syahwat tidak membatalkan kalau keluar air maninya. Kita jadikan mahram seperti amrad. Imma kita jadikan mahram seperti amrad, imma kita jadikan kita kiaskan amrad kepada mahram atau mahram kepada amrad. Wadih, jelas gambarannya. Sehingga menjadi tidak menjadi permasalahan ketika nanti di wudu. Kenapa kok dibedakan? Itu kan yahtaju ila jawab. Kan kata Asy-Syarqawi rahimahullah, karena fil jumlati, katanya mahram itu secara jumlah, karena dia jenis wanita, secara jumlah wanita itu mendatangkan syahwat. Maka itulah dibedakan dengan amrad. Katanya begitu. Baik, kenapa di wudu tidak dibedakan? Kenapa di wudu dibedakan? Kenapa tidak disamakan? Di wudu kenapa disamakan, tidak dibedakan ya? Di wudu kan disamakan. Amrad sama mahram itu disamakan. Menyentuhnya dengan syahwat tidak membatalkan. Kenapa ketika di wudu disamakan, ketika di puasa dibedakan? Hadza yahtaju ila nazar, wa hadza yahtaju ila nazarin. Wadih? Ala kulli hal, ini perlu perlu ta'ammul atau perlu istiqra, perlu pembahasan lebih dalam lagi. Wadih iskal ya akhwan, maudhi' al-iskal. Sudah jelas ya maudhi' al-iskal di mana? Jadi ketika di wudu tidak dibedakan antara amrad dengan mahram. Kalau menyentuhnya dengan syahwat atau tidak dengan syahwat dikatakan tidak membatalkan. Tapi kalau di puasa kita tadi katakan kalau dia mahram dengan syahwat maka membatalkan. Kalau dia amrad dengan syahwat maka tidak membatalkan. Kalau keluar air maninya maksudnya ya. Hadza fi iskal, kenapa dibedakan dan ada indahu hal indakum min jawab. Baik, wa illa hadza qultu lakum yahtaju ila bahthin wa nadhar wa ta'ammul akthar. طيب نقرأ ما قاله حفظه الله في التنبيهات. قال المؤلف حفظه الله تنبيهات. الأول التنبيهات
التنبيه الأول قال يجب على من أفطر بجماع في نهار رمضان 4 أشياء. الإمساك بقية النهار، قضاء الصوم فورا، الكفارة، التعزير. Hal yang perlu diperhatikan yang pertama adalah orang yang atau diwajibkan bagi seseorang yang batal puasanya disebabkan jima', diwajibkan bagi seseorang yang batal puasanya disebabkan oleh jima', di siang hari Ramadan diwajibkan 4 hal. Wadih? Jadi orang yang bersetubuh di siang Ramadan dan persetubuhan itu membatalkan puasanya, maka diwajibkan 4 hal. Tentu 4 hal ini di dunia. Yang pertama apa? Al-imsak baqiyatin nahar. Dia menahan dari pembatal-pembatal setelah dia batal. Karena sudah batal tadi dengan apa? Dengan jima'. Dan dia menahan dari pembatal-pembatal puasa pada hari yang tersisa atau pada siang tersisa. Misalkan dia menggauli istrinya jam 10 siang, maka di sini masih ada sampai sore, masih ada beberapa jam, sahih. Maka di sini katakan wajib bagimu menahan dari pembatal-pembatal puasa sampai terbenam matahari. Kalau makan, minum kan sudah terlanjur batal ya, sudah saya makan, gak boleh, wajib. Wadih? Jelas ya? Tetap diwajibkan baginya menahan dari pembatal-pembatal puasa. Al-imsak maksudnya al-imsak anil mufattirat. Baqiyatin nar. Bukan saya sudah terlanjur bersetubuh ya sudah saya makan, saya minum, saya bersetubuh lagi. La. Imsak baqiyat an-nahar. Jelas? Yang kedua qada as-shaum fauran. Qada as-shaum fauran, segera mengganti puasa. Kaidahnya adalah segala puasa yang dibatalkan tanpa uzur, segala puasa yang rusak tanpa uzur, itu maka mengganti puasanya secara segera, fauran. Berarti hari kedua dari Syawal dia harus langsung mengganti puasanya. Kalau dia mengakhirkan, maka dosanya terus berjalan terus. Jelas? Segala puasa yang rusak, segala puasa yang batal tanpa adanya udzur, maka dia harus mengganti secara segera. Perhatikan, segala puasa yang rusak tanpa adanya udzur, maka dia harus mengganti puasanya secara segera. Wajib al-qada fauran. Artinya berarti fauran berarti semenjak kapan? Semenjak tanggal 2 Syawal langsung harus mengganti. Kalau dia tidak mengakhirkan, saya nanti setelah Syawal lewat, berarti dia berdosa selama 1 bulan itu. Karena dia fauran. Wadih. Perhatikan, ini muhim sekali karena mungkin banyak orang yang tidak tahu. Dia sengaja makan minum, enggak apa-apa nanti saya ganti aja di luar Ramadan. Baik. Mungkin ada di antara kita dulu pernah enggak puasa sudah baligh. Perhatikan, yajibul qada fauran. Jadi selama bertahun-tahun kalau belum diganti ya itu berdosa berarti. Tanpa ada udzur ya, tanpa ada udzur. Kalau ada udzur lah ala tarakhi. Ala tarakhi itu dengan catatan sampai datangnya Ramadan berikutnya. Kalau sudah sampai datang alal faur, sebelum datang. Ala kulli hal. Kemudian yang kedua adalah al-kaffarah yang disebut dengan al-kaffaratul uzma. Itu kan bahasanya safinatun najah. Diwajibkan baginya menunaikan atau membayar al-kaffarah al-uzma. Kaffarah di sini nanti akan disebutkan tingkatan-tingkatan kaffarah itu apa saja. Karena kita ketahui bahwasanya kaffarah itu berbeda-beda, sahih? Kemudian yang ketiga adalah at-ta'zir. Berlaku padanya ta'zir, dan ta'zir itu adalah ta'dibun ala dzambin la hadda fihi wa la kaffarata ghaliban. Begitu kata sahib Ghayatul Muna.
ta'dibun ala dzambin la hadda fihi wa la kaffarata ghaliban. Ta'dibun ala dzambin la hadda fihi wa la kaffarata ghaliban. Itu disebut dengan ta'zir. Jadi sanksi disebabkan suatu dosa, yang dosa ini normalnya tidak ada had dan tidak ada kafarah. Itu secara ghaliban. Wadih? Tentu kasus ini di luar yang ghalib. Karena ini ada apa? Ada kafarah. Tapi juga berlaku padanya ta'zir. Wadih? Ta'dibun ala dzambin la hadda fihi wa la kafarata ghaliban. Itu namanya ta'zir. Jadi sanksi. Disebabkan suatu dosa yang tidak ada apa? Tidak ada hadda fi, tidak ada had. Artinya sanksi yang ditentukan oleh Allah. Itu had namanya. Dan tidak ada kafarah ghaliban. Normalnya atau mayoritasnya. Wa illa di sini lihat al-jima' fi nahari Ramadan. Dzam atau tidak dzam? Dzam. Ada kafarah atau tidak ada? Ada kafarah, tapi juga ada ta'zir. Berarti ini keluar dari kata-kata ghaliban. Wadih ya? Baik, maka 4 hal itu yang berlaku padanya di dunia. Dan satu hal yang berlaku di akhirat yaitu apa? Dosa. Apabila Allah Azza wa Jalla, karena al-jima' fi nahari Ramadan bila uzrin. Dosa besar atau dosa kecil? Besar atau kecil? Ingat ya kawan, setiap dosa ada kafarah, itu menunjukkan. Setiap dosa ada kafarah. Ada ta'zir, ada had, ada kafarah, ada la'an, ada apa? Itu semuanya apa? Menunjukkan dia dosa besar. Wadih. Makanya kan sahabat itu datang kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, halaktu." Celaka diriku ya Rasulullah. Aku celaka ya Rasulullah. Kenapa? Rasulullah bertanya. Wadih. Sehingga dosa besar, berarti dosa besar ini kalau tidak tidak bertaubat, apakah cukup dengan membayar kafarah tanpa bertaubat? Soal. Jawabannya tidak. Dosa besar. Maka insyaallah azza wa jalla 'adzabah wa insya'a ghafara lah. Kalau Allah kehendaki disiksa dulu baru dimasukkan surga, kalau enggak Allah maafkan. Wadih. Qala wa inna ma yujibul jima' al-kaffarah bi syurutin 9. Sekarang kan dikatakan al-jima' fi nahari Ramadan itu mengharuskan 4 hal, berlaku padanya 4 hal. Baik. Al-jima' yang seperti apa yang mengharuskan kafarah itu? Jima' yang seperti apa yang mewajibkan kafarah itu? Apakah semua jima' mewajibkan kafarah? Contohnya pasangan suami istri ini musafir. Sama-sama musafir. Kemudian mereka mengambil rukhsah safar dan mereka bersetubuh. Wadih. Puasanya batal, sahih. Tapi apakah wajib dia bayar kafarah? Tidak. Wadih. Atau pasangan suami istri ini sakit, kemudian dia bersetubuh. Apakah wajib bayar kafarah? Tidak. Makanya ada syarat-syaratnya kapan jima itu mewajibkan baginya apa? Membayar kafarah. Qala al-awwal ay yakuna al-jima'u mufsidan lis-shawm. Syarat yang pertama, ada 9 syarat ya. 9 syarat yang beliau sebutkan. Yang pertama, al-awwal ay yakuna al-jima' mufsidan lis-shawm. Bi ay yakuna min 'amidin mukhtarin 'alimin bi tahrimihi. Jima' tersebut merusak puasa. Karena kalau jima' itu tidak merusak puasa, maka puasanya sah, sahih. Kalau puasanya sah, untuk apa kafarah? Wadih. Jima' itu merusak puasa. Kalau jima' itu tidak merusak puasa, maka tidak ada kafarah. Baik. Berarti jima' yang merusak puasa itu dari siapa? Min amidin, sengaja. Mukhtarin, dengan pilihan sendiri, kemudian alimin bitahrimi. Qala bi khilafi ma la yakunu mufsidan ka an sadara min nasin. Apa arti nasin? Bukan manusia di sini artinya orang yang
Lupa. Au mukrahin. Lawannya dari mukhtar. Au jahilin ma'dzurin. Lawan dari apa? Alim bitahrim. Dua pasangan sama-sama lupa. Kalau mereka dalam keadaan puasa Ramadan, hari pertama mungkin. Pengantin baru hari pertama. Maka di sini apa? Dia lupa kalau itu bukan sudah Ramadan. Dua-duanya sama-sama lupa. Maka di sini karena dia lupa apa? Tidak batal puasanya, sahih. Tidak batal puasanya. Maka apakah diwajibkan kafarah? Tidak. Qala ats-tsani ay yakuna fi shaumi Ramadan bi khilaf ifsadi shaumi ghairi Ramadan. Yang kedua, puasa yang rusak itu adalah puasa pada bulan Ramadan. Syaratnya puasa pada bulan Ramadan. Sedangkan puasa yang dirusak dengan jima itu apabila bukan bulan Ramadan, sekalipun itu qada, sekalipun itu nazar, puasa sunnah dan seterusnya, maka enggak ada kafarah. Wadih. Kalau dia puasa qada, puasa kafarah dirusak dengan jima. Apakah ada kafarah? Enggak ada. Wadih. Puasa sunnah dibatalkan dengan jima. Apakah ada kafarah? Tidak ada. Puasa nazar dan seterusnya. Khusus berlaku pada bulan Ramadan. Puasa yang dilaksanakan pada bulan Ramadan. Wadih ya? الثالث أن يكون الصوم الذي أفسده صوم نفسه بخلاف ما لو أفسد صوم غيره ولو في رمضان كأن وطئ مسافر أو نحوه امرأته ففسد صومها. Perhatikan. Yang dirusak itu adalah puasa dirinya sendiri, puasanya dia. Dia merusak puasanya dirinya sendiri. Kalau dia merusak puasanya orang lain, misalkan suami menggauli istrinya. Suaminya musafir, boleh nggak dia mengambil rukhsah? Istrinya muqim. Baik. Wadih. Suaminya musafir, boleh mengambil rukhsah, istrinya muqim. Tidak bisa mengambil rukhsah di sini. Sahih. Suaminya dia mengambil rukhsah, dibatalkan. Akhirnya menggauli istrinya. Taib, istrinya rusak nggak puasanya? Rusak. Nah, wadih akhwan. Jadi di sini jima'nya apa? Afsada ghairahu. Apakah sang suami diwajibkan bayar kafarah karena telah merusak puasanya istri dengan jima'? Jawabannya tidak. Wadih, jelas. Atau misalkan suami ini sakit, mengambil rukhsah dia, menggauli istrinya yang sehat yang sedang puasa Ramadan. Apakah suami diwajibkan bayar kafarah? Jawabannya tidak, karena dia tidak merusak puasa dirinya sendiri. Baik. Tapi dia merusak puasanya orang lain. Wadih, jelas. Ar-rabi' ayyanfarid al-ifsadu bil wata'. Bi khilaf ma idza lam yanfarid al-ifsadu bil wata', ka'an afsadahu bil wat'i wa nahwi al-akli ma'an. Dirusaknya itu disebabkan hanya satu-satunya disebabkan oleh wata', persetubuhan. Jadi kalau dia bersetubuh sambil makan misalkan, sekaligus dalam seketika. Jelas, bersetubuh sambil makan dalam seketika. Maka di sini apa? Tidak ada kafarah. Atau dia makan dulu, minum dulu, habis itu bersetubuh. Wadih. Misalkan dia sudah tahu hukum ini, daripada nanti saya bayar kafarah, saya sengaja batalkan puasa dulu dengan minum atau makan. Habis itu dia menggauli istrinya. Wadih. Kan sudah batal dengan apa dia? Makan dan minum. Habis itu dia, halas. Berarti puasanya memang sudah rusak. Habis itu dia lanjut dengan menggauli istrinya. Maka di sini tidak ada kafarah. Saya tidak ada kafarah. Karena memang puasanya sudah rusak. Sekalipun dia berdosa, dia tadi sengaja membatalkan tanpa ada udzur dengan makan dan minum, dosa. Kemudian orang yang sengaja membatalkan tanpa ada udzur, dia harus apa? Yajibul imsak, dia harus menahan diri. Tapi dia menggauli lagi, padahal dia diwajibkan untuk menahan diri. Nggak bisa berdalih, oh kan saya kan sudah rusak puasa, saya sekalian aja. Lah, kamu yajibul imsak. Jadi dosanya berkali-kali. Walaupun tidak ada kewajiban kafarah.
Qala al-khamis ay yastamirra 'ala al-ahliyati kull al-yawm alladhi afsadahu wa yu'abbar anhu bi ay yufsida yawman kamilan bikhilaf ma idza lam yastamir 'ala al-ahliyati kull al-yawm bi an junna aw mata ba'da al-jima'. Yang kelima, perhatikan, ayyastamirra 'ala al-ahliyah kull yawm alladhi afsadu. Perhatikan baik-baik. Orang tersebut itu berlanjut padanya ahliyatus shaum. Artinya dia ini apa? Sah darinya berpuasa seluruh hari itu. Perhatikan, orang tersebut berlanjut sebagai orang yang sah darinya berpuasa sehari itu. Atau mudahnya, dia ini telah merusak puasa itu satu hari utuh. Kalau dia merusak sebagian hari, maka dia tidak diwajibkan membayar kafarah dengan jima tadi. Contohnya gimana? Setelah dia bersetubuh jam 10 siang, jam 3 sore gila. Pertanyaannya, kalau seandainya dia tidak bersetubuh, kemudian dia tetap gila jam 3, apakah dia orang yang ahliyatus shaum? Jawabannya tidak. Tidak sah darinya berpuasa. Wadih, jelas. Makanya dia telah merusak sebagian harinya. Yang dirusak yang pagi hari, jam 3 sudah dirusak lagi dengan gila. Wadih, sehingga dia tidak ada kewajiban kafarah. Jelas ya? Orang menggauli isya jam 10 siang, jam 3 gila. Wadih. Maka di sini apa? Maka di sini tidak ada kewajiban bayar kafarah. Kemudian atau juga apa? Mata ba'dal jima'. Dia meninggal setelah dia menggauli istrinya. Jam 10 dia menggauli istrinya, jam 3 meninggal. Soal, apakah dia diwajibkan puasa hari itu? Apakah dia diwajibkan puasa hari itu? Meninggal jam 3 sore? Tidak. Orang dia tidak mendapatkan hari seutuhnya. Gimana diwajibkan puasa? Wadih. Jelas ya? Kalau dia hidup lagi, nah itu namanya bukan meninggal. Apa namanya? Pingsan. Nah, ya. Jelas? Itu namanya pingsan. Katanya mati suri. Mati suri itu pingsan. Atau mungkin lebih parah lagi daripada pingsan, atau mati suri lebih parah daripada pingsan. Ala kulli hal, yahtaju ila nadhar. Apakah mati suri itu mengambil hukum pingsan, atau dia mengambil hukum orang yang mati maka enggak ada mengganti puasanya. Wadih. Jelas ya? Jadi syarat yang kelima itu apa? Ayyastamir 'alal ahliyah kullalam. Jadi perhatikan. Berlanjut apa? Berlanjut ia ini sebagai orang yang sah darinya berpuasa. Artinya tidak ada penghalang gila atau tidak ada penghalang mati setelah melakukan al-jima' tadi. Jelas? Yang keenam, as-sadis, ayyakuna ma afsadahu min ada Ramadan yaqinan bi khilaf ma idza kana as-shaum alladhi afsadahu min qada' Ramadan aw min ada Ramadan lakin min ghairi ta'yin bi an samahu bil ijtihad wa lam yatahaqqaq annahu min Ramadan aw sama yawm asy-syak haitsu jaza fabana annahu min Ramadan. Perhatikan baik-baik. Yang keenam, yang dirusak itu adalah satu hari dari Ramadan secara yakin. Bagian dari Ramadan secara yakin. Yang dirusak itu adalah puasa yang dilaksanakan adaan pada Ramadan secara yakin, itu bagian dari Ramadan, bukan secara ragu. Maka kalau seandainya seseorang itu merusak puasanya dengan jima di qada Ramadan. Lihat, qada Ramadan. Qada Ramadan dilakukan kapan? Setelah Ramadan. Berarti dia merusak puasa Ramadan atau merusak puasa qada Ramadan. Qada berarti tidak diwajibkan kafarah. Wadih.
Atau dia merusak au min ada Ramadan lakin min ghairi ta'yin bi an shama bil ijtihad. Orang ini perhatikan, dia puasa Ramadannya melalui proses ijtihad. Seperti apa? Kemarin orang dalam penjara. Dalam penjara dia suami istri. Dia berijtihad, oh ini nampaknya Ramadan. Hari pertama dia puasa, hari kedua dia puasa, hari ketiga dia menggauli istrinya. Dia tadi puasa Ramadan dengan apa? Dengan ijtihad. Kemudian setelah dia keluar, dia nggak tahu apakah itu Ramadan atau nggak Ramadan. Ketika dia puasa tadi di penjara, apakah sudah Ramadan atau nggak Ramadan? Maka di sini apa? Maka tidak ada kafarah. Jelas gambaran yang kedua ini? Jelas, perhatikan. Perhatikan di kitab itu. Apa katanya? Au min ada'i Ramadan, lakin min ghairi ta'yin, bi an shama bil ijtihad wa lam yatahaqqaq annahu min Ramadan. Wa lam yatahaqqaq annahu min Ramadan. Apa artinya wa lam yatahaqqaq? Dia belum jelas, tidak tahu dia itu. Apakah puasa yang di dalam penjara itu Ramadan atau enggak Ramadan? Jelas. Dia dalam penjara, dia berijtihad, Ramadan enggak ini Ramadan. Ketika dia puasa 1 hari, 2 hari, 3 hari, dia kebetulan di penjara bareng sama istrinya. Tiba-tiba di hari ketiga dia menggauli istrinya. Sudah puasa berapa hari, 30 hari dan seterusnya, keluar. Habis itu dia nggak tahu, kemarin itu saya puasa itu di Ramadan atau nggak Ramadan. Berarti dia dianggap sah nggak puasanya? Sudah lewat ya, dianggap sah nggak puasanya? Sah karena dibangun di atas ijtihad. Tapi dia kalau dia merusak itu, puasa yang dibangun di atas ijtihad tadi itu, jelas. Apakah diwajibkan kafarah ketika dia merusaknya dengan berjima? Maka jawabannya tidak. Karena tadi puasanya tidak yakinan. Wadih. Aw shama yauma syakki haitsu jaza. Atau dia puasa pada hari yang diragukan, ketika diperbolehkan. Dia puasa di hari yang diragukan, ketika diperbolehkan. Fabana annahu min Ramadan. Maksudnya gimana? Contohnya dia ini puasa Sya'ban 30 hari. Di hari ke-30, kan itu hari diragukan, sahih. An-nas tahaddatsu an ru'yatil hilal wa lam ahad yashhad. Wa lam ya'ti ahadun yashhad. Tapi dia puasa, dengan puasa apa? Sya'ban. Kemudian dia menggauli istrinya, dan ternyata setelah menggauli istrinya dikatakan hari ini tuh tanggal 1 Ramadan. Wadih? Maka di sini apakah wajib bayar kafarah? Jawabannya tidak. Jadi yang beliau sebutkan ada 3 gambaran. Yang dikatakan apa? Syarat yang ke-6 itu apa? Dia merusak puasa. Baik. Artinya puasa Ramadan, dan hari itu adalah hari yang secara yakin sebagai bagian dari Ramadan. Berarti kalau dia merusak qada Ramadan, dia puasanya di bulan selain bulan Ramadan, di Syawal, Dzulhijjah, Dzulqa'dah, Muharram, Safar ila akhiri. Maka dia tidak merusak pada hari-hari di bulan Ramadan. Kalau dia merusak di bulan Ramadan, tapi bulan Ramadan ini yang dia rusak itu adalah apa? Didapatkan secara ijtihad. Berarti tidak yakinan. Tidak yakinan. Wadih. Lalu kemudian atau juga apa? Dia ini puasa pada hari syak ketika dia diperbolehkan. Hari syak itu nggak boleh puasa, sahih. Kecuali apa? Apabila dia menyambung dari awal bulan Sya'ban, 1. Apabila puasa tersebut itulah puasa yang wajib baginya, qada, nadhar, kafara. 2. Apabila itu adalah puasa yang kebiasaannya lakukan puasa. 3. Ketika dia puasa di hari syak dan dia diperbolehkan puasa. Diperbolehkan apa? Itu tadi 3 tadi gambarannya. Ternyata setelah dia puasa ini dan dia diperbolehkan, di tengah siang tiba-tiba dikatakan ini itu tanggal 1 Ramadan. Jelas. Kemudian dia menggauli istrinya. Mau deh. Kemudian dia menggauli istrinya. Maka apakah bayar kafarah di sini? La, jawabannya tidak bayar kafarah. Wadih ya ikhwan, jelas. As-sabi'.
ay ya'thama bijima'ihi bi khilafi ma idza lam ya'tham bijima'ihi kas-sabi wa kadzal musafir wal marid idza jama'a bi niyyati tarakhus. Baik, perhatikan kata-kata ay ya'thama bijima'ihi. Dia berdosa karena persetubuhannya ini. Berbeda halnya kalau dia tidak berdosa karena persetubuhannya ini. Seperti apa? Seperti anak kecil. Anak kecil dia menikah. Lalu dia puasa, menggauli istrinya. Berdosa dia tidak diwajibkan puasa. Wadih? Anak kecil belum balik. Wa kadzal musafir wal marid idza jama'a bi niyyati tarakhus. Perhatikan. Qaidun muhim. Orang sakit ataupun orang yang musafir apabila menggauli istrinya dan dia mengambil atau menggaulinya dengan niat mengambil rukhsah. Karena kita sudah pernah sebutkan sebelumnya. Orang yang mau berbuka dan dia mengambil rukhsah, maka dia harus meniatkan sebagai apa? Mengambil rukhsah. Gak bisa dia berbuka begitu. Saya nggak mau ngambil rukhsah tapi saya akan berbuka. Maka dia berdosa di situ. Wadih. Ini sudah lewat kan? Sudah atau belum? Sudah. Ada tambih di situ kemarin. Maka dia ini menggauli istrinya dalam keadaan musafir, menggauli istrinya dalam keadaan sakit, dan dia menggauli dengan niat apa? Dengan niat mengambil rukhsah. Biniyati tarakhus. Wadih. Dia biniyati tarakhus. Sekalipun dia sudah puasa. Musafir, suami istri, malamnya sudah sahur, niat puasa, habis itu singgah di hotel, habis itu dia terjadi persetubuhan. Dengan niat apa? Dengan niat tarakhus. Apakah dia berdosa dengan persetubuhan ini? Jawabannya tidak, karena dia sudah mengambil rukhsah. Wadih. Qala ats-tsamin ay yakuna ithmuhu bihi li ajli as-shaum. Ay yakuna ithmuhu bihi li ajli as-shaum. Baik. Ay yakuna ithmuhu ithmul wati' bil jima'i li ajli as-shaum. Dosanya itu tadi kan dia berdosa karena bersetubuh. Kenapa dia berdosa karena bersetubuh? Karena disebabkan puasanya. Wadih. Karena disebabkan puasanya, bukan hal yang lain. Contohnya apa? Bi khilaf ma idza kana al-itsm la li ajli as-shaum. Berbeda kalau dosanya itu bukan disebabkan karena puasanya. Kama idza kana musafiran. Di situ au kan? Sahih. Hilangkan hamzahnya. Wa wati'a biz-zina. Hapus itu hamzahnya. Au. Itu salah. Kama idza kana musafiran wa wati'a biz-zina. Perhatikan baik-baik. Dia ini berdosa dengan bersetubuhnya. Tapi berdosanya bukan disebabkan karena puasanya. Contoh, musafir, boleh nggak dia mengambil rukhsah safar? Boleh. Dia berzina, jimaknya berdosa, berdosanya karena zina atau karena puasanya? Karena zina. Berarti bukan li ajli shaum tapi li ajli zina. Wadih. Atau aulam yanwi tarakhusan bi iftarihi. Atau musafir tidak berzina, dia menggauli istrinya, tapi dia ini tidak meniatkan mengambil rukhsah safar. Perhatikan, dia musafir tidak meniatkan mengambil rukhsah safar, tapi dia menggauli istrinya. Berdosa nggak dia? Berdosa kenapa? Berdosa kenapa? Karena dia tidak mengambil atau dia tidak meniatkan mengambil rukhsah safar. Dia berdosa di situ. Bukan karena menggaulinya. Wadih. Fa innahu lam ya'tham bihi li ajli shaum bal li ajli zina fil ula ay fi suratil ula li ajli zina wa aw li adam niyati tarakhus fi tsaniyah. Dalam gambaran yang pertama karena dia itu berzina sebabnya, dalam gambaran yang kedua karena dia tidak meniatkan tarakhus.
Perhatikan kata-kata fa innahu lam ya'tham bihi li ajli shaum. Dia tidak berdosa disebabkan bersetubuhan ini karena puasa. Tapi dia berdosa enggak? Berdosa dia. Tapi dia berdosa yang tidak mewajibkan dia kafarah. Wadih. Dia berdosa. Orang menggauli wanita asing berzina. Berdosa enggak? Apa diwajibkan kafarah? Dalam keadaan musafir? Tidak. Wadih. Kalau dia sekarang mukim, perhatikan baik-baik. Dia mukim. Kemudian dia berzina. Ada kafarah di sini? Dia mukim, kemudian dia berzina. Ada kafarah di sini. Dosanya itu disebabkan puasa, na'am, dan disebabkan juga berzina, dua-duanya. Wadih. Sehingga ada kafarah di sini. Baik. Qala at-tasi' adamu syubhah. Bikhilaf ma idza wujidat syubhatun. Ka'an dhanna baqa' al-layli fajama'a fabana naharan aw akala nasiyan fadhanna annahu aftara bihi fajama'a 'amidan. Tidak adanya syubhat. Tidak adanya kesamaran. Ketika dia menyetubuhi istrinya itu tidak ada kesamaan, tidak ada syubhat. Contohnya apa ada syubhat? Dia ini mengira masih malam. Wadih, mengira masih malam, gelap semua masih. Ternyata mati lampu. Setelah dia mulai menggauli istrinya, Imam assalamualaikum warahmatullah, salam. Terdengar dari mikrofon. Berarti dia apa? Menggaulinya kapan? Nah, sudah waktu subuh. Ada di sini ada kafarah? Tidak ada. Kenapa? Karena di situ ada syubhat. Karena dia mengira apa? Masih malam. Tapi puasanya rusak atau nggak rusak? Nah, rusak. Atau dikatakan di sini apa? Orang makan lupa dia. Dia makan dalam keadaan lupa. Dikiranya dia batal. Saya sudah lupa makan ini, batal lah saya. Sekalian aja saya ngauli istri saya. Lihat. Au akala nasiyan fa dhanna annahu aftara bihi. Ai bil akli nasiyan fajama'a 'amidan. Dia menggauli istri sengaja. Tapi sengajanya kenapa dia? Karena dikira puasanya sudah batal. Karena dikira makan lupa itu membatalkan puasa. Dia misalkan hari pertama dia makan minum. Ini puasa. Nah, ini Ramadan ya, akhi. Saya lupa. Akhirnya dia pulang. Tadi saya makan, saya minum, sudah terlanjur lupa, sekalian aja. Akhirnya mendatangi istrinya. Apakah di sini ada kafarah? Jawabannya tidak. Wadih. Sengaja ya di sini ya, sengaja. Qala hafizahullah wa haitsu qulna biwujubiha ay biwujubil kafarah. Wa haitsu qulna biwujubiha fahiya ay fal kafaratu 'ala al-wati'i. Sawa'an kana bi syubhatin aw nikahin aw zina. Kalau kita sudah tetapkan adanya kafarah, maka kafarah ini yang membayar siapa? Yang menanggung siapa? Al-wati, yang menggauli bukan yang digauli. Ini yang kita sebutkan kemarin, yaitu apa? Karena yang digauli itu batal puasanya bukan disebabkan jima', melainkan apa? Karena dukhulu ainin ilal jawfi. Sedangkan yang wati itu dia batal puasanya karena apa? Karena al-jima', dukhalul hasyafati ilal farji. Wadih? Sawa'an kana bi syubhatin, sama saja dia ini menggaulinya itu karena ada syubhah. Apa? Menggauli karena syubhat. Mudahnya saya dikatakan fuqaha, dia menggauli seseorang yang dikira itu istrinya. Syubhah? Gimana dia menggauli fuqaha? Gimana gambarannya? Ya, orang ini masuk ke dalam kamarnya di malam hari, gelap. Dia tidur di kasur istrinya, dikira itu istrinya, maka digauli. Wadih, begitu. Jelas? Maka di sini apa? Di sini wata' bi syubhatin. Wata' bi syubhatin. Atau dia menggauli budaknya yang dikira budaknya orang lain, yang dikira itu budaknya dirinya sendiri. Wata' bi syubhah. Sama aja.
Au nikah, atau dia disebabkan karena nikah syar'i, berarti istrinya misalnya. Au zina, ataupun zina. Wadih, ataupun zina. Dan ini yang belajar kemarin babul hajj. Kita tahu bahwasanya apabila laki-laki dan perempuan sama-sama muhrim, bukan mahram, muhrim. Tahu muhrim? Dalam keadaan ihram haji. Kemudian mereka bersetubuh. Jelas. Maka kita katakan ada kafarah kan di sini? Kafarahnya bagi yang laki-laki atau bagi perempuan atau dua-duanya? Kita sebutkan dua-duanya. Wadih, dua-duanya. Jelas? Dua-duanya. Kenapa? Karena di haji itu pembatalnya bukan dukhulul ain ilal jawf. Wadih. Jelas. Lagi pula di sini ini juga zina begitu kan. Ini kan zina ya. Kalau itu zina ya. Kalau itu misalkan suami istri, jelas yang bertanggung jawab adalah suaminya. Tapi ini maksudnya tadi zina. Dua orang muhrim, laki-laki dan perempuan berzina dalam keadaan ihram. Maka diwajibkan yang membayar kafarah dua-duanya. Laki-laki membayar kafarah untuk dia sendiri. Ini berbeda dengan yang di sini. Sahih? Di sini lihat, berzina dia dalam keadaan puasa. Maka yang diwajibkan bayar kafarah siapa? Al-wati. Yang menggauli bukan yang digauli. Wati akhwan, ini hal yang serupa atau mirip dengan yang di mana? Yang di haji. Baik. Hajinya dua-duanya ini menjadi fasid sebelum tahallul yang pertama. Sahih. Sebelum tahallul yang pertama mereka berzina waliyadzubillah, dua-duanya muhrim, bukan mahram, dua-duanya muhrim, berzina waliyadzubillah. Maka di sini dikatakan hajinya ini batal atau haji ini tidak sah, batal, rusak hajinya dan diwajibkan membayar dam, kan kafarah. Tapi kafarah ini diwajibkan bagi wati atau mautu, dua-duanya dalam kategori berzina. Wadih ya. Tapi kalau itu suami istri, baik, dan seterusnya dikatakan tidak. Kecuali bagi siapa? Bagi yang wati aja yang membayar kafarahnya. Taib. Dengan ini selesai syurut yang 9 yang disebutkan bersetubuh yang mengharuskan atau yang mewajibkan baginya membayar kafarah. Wadih. Ada soal sampai di sini? Taib. La ba'as naqra. Karena tinggal sedikit kita selesaikan sekalian. ثم قال حفظه الله وخصال الكفارة 3 اعتاق رقبة عبد أو أمة مؤمنة سليمة من جميع العيوب المضرة بالعمل والكسب فلا تجزئ الكافرة ولا المعيبة. Perhatikan, ini kafaratul uzma dan ini ala tertib. Kafarah ini ala tertib, urut. Baik, orang sudah diwajibkan bayar kafarah tadi karena bersetubuh tadi dengan syarat-syaratnya. Maka pertama yang diwajibkan adalah apa? Membebaskan budak. Pertama lihat, raqabah, budak. Laki-laki atau perempuan? Bebas. Mau laki-laki mau perempuan bebas. Tapi dengan syarat satu, mukminah. Budak tersebut apa? Mukminah. Raqabah mukminah. Ai abd mukmin atau amah mukminah. Kemudian apa? Salimah minal uyub al-uyub al-mudirrah bil amal. Dia ini juga tidak cacat. Budak tersebut tidak cacat. Yang cacatnya itu berdampak pada aktivitasnya atau pekerjaannya. Misalkan kakinya hilang satu, tangannya nggak ada satu, matanya buta. Ini kan dia jadi tidak sempurna bekerjanya. Sahih. Tapi kalau dia lecet, dia ada luka, ada apa, yang itu tidak ada efek sama aktivitasnya atau pekerjaannya, nggak masalah. Wadih, jelas. Maka dia kalau membebaskan budak begitu. Budak yang dia beriman. Berarti kalau dia kafirah, kata la tujzi. Atau ma'ibah, yang ada aib, berarti ada cacat yang apa? Yang berefek pada apa? Yang berefek pada aktivitasnya atau pekerjaannya. Maka la tujzi. Wadih ya? Qala fa illam yajid ar-raqaba. Kalau dia tidak mendapatkan budak seperti keadaan sekarang. Baik, tidak mendapatkan raqabah. Sawaan dia tidak mendapat raqabahnya secara hissan, secara realitanya enggak ada. Sekarang ada budak, sekarang di lingkungan kita enggak ada.
Di Indonesia dari ujung ke ujung nggak ada. Katanya di Mauritania ada. Ya bagi orang Mauritania yang membebaskan. Nah, kalau di Indonesia ada nggak ada? Wadih. Berarti secara realitanya nggak ada. Atau secara tidak mendapatkan secara syariat. Tidak mendapatkan secara syariat contohnya, budak tersebut itu dijual lebih daripada harganya. Ada perbudakan di tempatnya, tapi normalnya itu dijual misalkan 100 juta. Ini dijual 1 miliar. Dia dapat budak, tapi sayangnya dia ini tidak mampu secara syariat. Maka dia gugur kemampuan ini. Maka fa illam yajid ar-raqabah ay fa illam yajid hissan aw syar'an. Fa illam yajid ar-raqabah ay fa illam yajidha hissan aw syar'an. Penting ini dua ini. Hissan tadi realitanya tidak mendapatkan, syar'an tadi sebagai contoh misalkan budak tersebut dijual lebih daripada normalnya. Atau misalkan dia dijual normal, tapi sayangnya dia tidak punya uang. Masih banyak hutang, masih ada tanggungan keluarga, masih ada bla bla bla. Padahal dijual normal. Berarti dia apa? Sama saja dia seakan-akan tidak mendapatkan budak secara syariat. Wadih. Qala fa illam yajid ar-raqabah fa siyam syahrain mutatabi'ain hilalaini. Perhatikan baik-baik. In intabaqa awal siyamihi ala awalihima. Perhatikan baik-baik. Kata beliau apa? Puasa 2 bulan berturut-turut. 2 bulan itu hilalain. 2 bulan itu berturut-turut. Berarti 2 bulan itu berapa hari? Makanya perhatikan di situ kata-kata syahraini mutatabi'aini hilalaini. Bergantung pada bulan. Terkadang bulan pertama ternyata 29 hari. Bulan kedua 29 hari. Berarti berapa dia puasanya? 29 tambah 29 berapa? Cepat. Berapa? 58. Pertama 29, kedua 30. Berapa dia puasanya? 59. 30 berapa puasanya? 31 berapa puasanya? 32. Enggak ada. Hayakallah. Mana ada puasa 32 hari? Jelas. Wadih. Maka dikatakan 2 bulan. Tapi dengan catatan, maksudnya 2 bulan itu apabila dia itu puasa pertamanya itu terjadi pada awal bulan. Puasa hari pertamanya terjadi pada awal bulan. Jadi tanggal 1 di bulan, misalkan Muharram dia mulai puasa kafarah. Berarti dia akan selesai kapan? Bulan Safar. Entah bulan Muharram itu 29, Safar 29, Muharram 30, Safar 29. Intinya 2 bulan, Muharram dan Safar. Wadih. Tapi kalau dia mulai puasa di pertengahan, lihat. Qala wa illa, ini kalau dia puasanya tidak dari awal. Kammal al-awwal al-munkasir min al-thalith 30 yawman. Kammal al-awwal, lihat. Ai kammal asy-syahr al-awwal. Disempurnakan untuk bulan yang pertama itu dari bulan yang ketiga 30 hari. Maksudnya gimana? Perhatikan baik-baik. Dia puasa mulai tanggal 15 atau 16 Muharram. Ternyata Muharram itu hanya 29. Berarti dia puasanya berapa di Muharram? Perhatikan yang matematikanya cepat nih. Dia puasa mulai tanggal 16. Dan ternyata Muharram itu hanya 29 hari. Berapa dia puasa berarti? 14 hari. Masuk di bulan Safar hanya 29. Dia sudah puasa berapa? 1 bulan. Ya kan? Tinggal berapa? Tinggal setengah bulan. Nah, setengah bulannya itu apakah dihitung dengan bulan Muharram yang jumlahnya 29? Berarti kalau seandainya kita hitung 29, dia sudah puasa 14 tadi di bulan Muharram, tinggal berapa? Tinggal 15. Apakah begitu? Atau digenapkan 30 dari bulan yang ketiga? Lihat di sini. Wa illa kammal al-awwal al-munkasir min ats-tsalits 30 yawm. Berarti dia puasa nanti di bulan Rabiul Awal berapa? Berapa? 16. Karena dia puasa di Muharram berapa?
14, maka dia puasa Rabiul Awal 16. Menjadi berapa? 30. 30 itu untuk apa? Bulan pertama. Untuk Safar sudah benar. Dia Safarnya 30, Safarnya 29, dia sudah puasa 1 bulan. Hanya saja yang tersisa untuk yang bulan pertamanya. Wadih ya gambarannya. Wa illa kammal al-awwal al-munkasir minat thalith 30 yawman. Ma'atibari syahril wasat bil hilal. Dan tentu diperhatikan syahr yang di tengah-tengah tadi itu. Maksudnya syahr yang kedua. Kan awal dia pertengahan. Terus kemudian yang kedua ini mu'tabarnya dengan hilal. Dia mau 29, dia mau 30. Itu dia sudah dianggap puasa 1 bulan. Wa ma'lumun anna syahrain ghair al-yawm alladhi yaqdihi 'anil yawm alladhi afsadahu. Catatan ini. Puasa 2 bulan berturut-turut itu selain puasa qada. Kan orang yang menjima tadi dia harus qada, sahih. Berarti dia qada berapa hari? 1 hari, karena dia 1 hari. Terus dia apa? Kafarah 2 bulan berturut-turut. Wadih? Jelas ya? Thumma qala, fa in ajaza 'anis shaumi aw 'anit tatabu'. Fa in ajaza 'anis shaum aw 'anit tatabu'. Kalau dia tidak mampu untuk puasa atau tidak mampu untuk tatabu, karena puasa 2 bulan berturut-turut, harus berturut-turut, sekali terputus 1 hari, maka tidak dianggap. Mengulangi lagi dari awal. Jelas? Di hari ke-50 dia putus. Mengulangi dari awal. Qala fayajibu alaihi ayyumallika 60 faqiran aw miskinan kulla wahidin mud ta'am biniyatil kafarah. Lihat, kalau dia tidak bisa tahriru raqabatin, dia tidak bisa siyam syahrain mutatabi'ain, maka dia yumallika 60 faqiran. Dia memberikan kepemilikan kepada siapa? Kepada 60 fakir atau miskin. Setiap satu fakirnya dikasih berapa? Mut'am, 1 mud. Lihat kata-kata beliau ini daqiq, yumallik. Bukan hanya ibahatul intifa', tapi dia tamlik, memberikan kepemilikan. Berarti kalau disyaratkan tamlik, itu berarti disyaratkan bahan yang diberikan itu dalam keadaan mentah, tidak bisa matang. Karena kalau matang itu namanya bukan tamlik, tapi apa? Ibahatul intifa'. Dia hanya boleh menggunakan, tidak bisa memiliki. Wadih. Maka dikatakan selanjutnya, walaisal murad ay yaj'ala dzalika ta'aman. Bukan maksudnya apa? Dia itu memberikan makanan yang sudah dimasak, wa yut'imuhum iyah, lalu kemudian dikasih makanan mereka yang sudah terjadi masak, dikasih kotakan gitu, nasi kotakan bersama lauknya, bersama misalkan sayurnya, bersama buahnya, dikasih kotakan, buat di 60 kotak, dibagikan setiap miskin satu-satu. Enggak cukup. Karena di sini bukan apa? Bukan hasbat it'am, tapi tamlikul ta'am. Jelas? Qala falau ghaddahum aw 'asyahum lam yakfi. Kalau diajak mereka untuk makan siang atau diajak mereka untuk makan malam, semua 60 orang silahkan makan malam nanti di rumah saya, atau makan siang di rumah saya. Makan itu makan siang sudah dimasak atau belum? Itu tamlik atau ibahatul intifa'? Ibahatul intifa'. Wadih ya? Qala fa in 'ajaza 'anil 'itqi wa 'anis siyami wa 'anil it'am istaqarrat al-kaffaratu murattabatan fi dhimmatihi. Kalau dia tidak bisa 'itq. Apa tadi 'itq? Membebaskan. Kalau tidak bisa siyam, tidak bisa it'am, maka itu adalah tanggung jawabnya. Istaqarratil kaffarah. Kaffarah ini mustaqirun, berarti tetap bergantung padanya. Tetap itu menjadi tanggung jawabnya. Dan urutannya sesuai dengan urutannya. Misalkan tiba-tiba dia mampu membebaskan budak, berarti dia harus membebaskan budak. Misalkan dia ternyata fakir seperti yang datang kepada Rasulullah. Tahu datang kepada Rasulullah? Datang seorang sahabat kepada Rasulullah dan mengatakan, halaktu ya Rasulullah, aku telah celaka Rasul. Kenapa? Aku telah menggauli istriku. Mungkin kau menyentuhnya, mungkinlah katanya. Dia, aku telah menggauli. Kalau begitu, bebaskan budak. Ya Rasulullah, nggak punya saya uang untuk bebaskan budak. Kalau begitu, puasa 2 bulan. Ya Rasulullah, puasa 1 bulan aja nggak bisa, 2 bulan. Baik. Makanya dikatakan, termasuk dalam fikih disebutkan, orang yang tidak mampu berpuasa itu, yang 2 bulan berturut-turut itu,
Termasuk dikategorikan orang yang tidak mampu berpuasa itu 2 bulan berturut-turut itu adalah orang yang tidak bisa menahan syahwatnya untuk menggauli istrinya. Jelas? Maka dia tidak dianggap apa? Dia ini tidak mampu puasa 2 bulan berturut-turut. Wadih. Kalau tidak mampu, maka khalas dia it'am sitt miskin. Ya Rasulullah, enggak ada orang lebih fakir di kota Madinah selain saya dan keluarga saya. Baik, orang ini gimana? La dia I'tiq, wala dia siyam, wala dia apa? Kafar. Maka kemudian Rasulullah tersenyum, Rasulullah tertawa. Akhirnya Rasulullah memberikan apa? Setangkai kurma, dan Rasulullah katakan beri makan ini keluargamu. Wadih. Tapi apakah kafarah? Dikatakan ulama, na'am, kafarah tetap menjadi tanggung jawabnya kalau suatu saat dia mampu. Mampu apa? Mampu salah satunya. Murattabatan. Kalau ternyata dia mampunya it'am, ya it'am. Kalau ternyata mampunya dia i'tiq, maka dia i'tiq. Kalau dia mampu 3-tiganya, maka diurutkan yang pertama. Wadih, jelas ya? Baik, dengan ini selesai pembahasan tentang kafaratul jima' dengan syarat-syaratnya. Wadih? Qariban nantahi, masyaallah. Fi soal?